Kiai Imad semalam ceramah di Blitar, teman-teman ya. Ini ceramah terbaru Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani selama beberapa waktu terakhir. Karena mungkin kita jarang akhir-akhir ini melihat Kiai Imad ceramah. Itu juga dijelaskan oleh Kiai Imad nanti dalam panggung atau di atas panggung bahwa beliau itu memiliki 4 jadwal dalam sebulan untuk agenda di luar. Karena beliau memiliki tanggung jawab di pesantrennya sebagai pengasuh atau sebagai pengajar ya. Sebagai pengasuh, sebagai pemimpin. Nah, teman-teman, ada hal menarik yang disampaikan Kiai Imad. Ini jangan di-skip-skip ya, nanti akan saya tampilkan bagaimana isi ceramah yang disampaikan Kiai Imad. Ini sangat informatif, sangat edukatif juga. Ada hal-hal yang disampaikan mengenai kesejarahan ya. Bagaimana kemudian Indonesia masih dalam bentuk cita-cita dan Indonesia setelah kemerdekaan dan hal-hal yang kemudian patut untuk kita lakukan sebagai warga negara dengan penuh kesadaran. Khususnya waspada bagi pemerintahan untuk menjaga Bapak Prabowo dari rongrongan orang-orang yang mungkin ingin memecah belah bangsa. Dengan cara pemimpinnya dipecah belah, misalnya Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo diutek-utek ya, apa diutek-utek itu, kemudian siapa dengan siapalah ya, dan nanti disebut Bu Megawati, dan itu disampaikan oleh Kiai Imad. Ini saya pikir penting untuk kita perhatikan. Kemudian berbicara nasabah alwi ini juga tidak lupa ya, karena itu yang kemudian menjadikan Kiai Imad cukup dikenal di mana-mana, atau mungkin sangat dikenal di mana-mana, karena beliau mengkaji nasabah alwi yang selama ini mungkin mengakar bagi sebagian masyarakat Indonesia bahwa mereka adalah keturunan Nabi, dan disimpulkan oleh Kiai Imad bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Kita simak dulu ya. Setelah itu kita akan bicara lagi tentang hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tapi kita simak dulu nih bagaimana ceramah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Blitar semalam ya. Silakan. Menjaga warisan budaya itu, selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan, karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela. Dia kayak kurang makan, wedus bae wis padalah kesusune ning kana. Akhirnya dia kayak gelati pangan ning di, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno ya, Kiai. Iki kiai iki lagi nonggoni kita ngomong nasam kok dingin Gus. Isku memeruk KB wis putus nasabega. Kiai, ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno. Betul enggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati neneng Jakarta, wis dikubur ning Bogor. Tapi leluhur orang-orang Blitar, di mana dia dilahirkan di sini, terus ning Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfud, di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfud. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir, Bu, aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macem-macem wong Blitar. Wong Blitar iki presidennya se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia. Tapi aja sombong dingin,
presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Saprudin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Saprudin Prawira Negara bin Pangeran Khattab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita ya. Ibu tuane uang Padang. Uang Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten. Bapaknya asli orang Banten. Ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon. Uangnya uang anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Ada yang nyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara. Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih tekang siki kupan. Ceritanya makonon, makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek ki. Ki wong Banten tak kasing maulah apa-apa. Ana duren ning kana wis dibuka kita kon merene apa jawane? Ini baru dibuka. Sama Kiai Agus udah dibel katanya mau siap istighosah. Saya mau makan duren dulu, nggak bisa katanya. Ya, ad-dhaifu kal mayit. Namanya tamu seperti mayit, kita ikut aja, kesini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikir lagi, padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam. Mau istirahat dibelin melulu tuh sama PWI Tulungagung, PWI Blitar. Kiai jangan istirahat, langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Patul Qorib di rumahnya. Tukang ngajari Patul Mu'in. Ki gara-gara nasab ki kula diundang-undang. Gara-gara nasab Balawi saya teliti. Ya biasa aja penelitian bahwa Balawi dudu putune Nabi. Diundang-undang merene-merene. Lamun ora teka maksa, awas sudah jauh teka mah. Premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya, Syarif Ahmad Doirobi, Agus Doirobi. Kiai, acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal, sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar. Karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Karo Kiai Abdul Rasyid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosah. Tapi durung pernah kependak kan, orang-orang berat durung pernah kependak. Tapi karo Syarif Dairobi mah kulane kependak bae. Dadi ora enak. Wong sing berteman itu punya hukuk, alaihi hakun, mempunyai hak. Lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain. 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki. Sing 11 jam sing Banten merene, kesuk balik maning. Allah hanya pengen kependak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Bu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa.
macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau, Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi, Bu Mega, nggak bisa. Kedelengnya doang orang akur gah. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas, untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa, pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek, Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulung Agung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Hari Arab jadi malaikat KB mau bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia KB tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekenen ki? Bu, semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah, betul? Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita. Tapi yang nyampe pertama hanya saat yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu yang lain enggak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita karo emak kitaku. Kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Kemudian dibentuklah oleh Allah. Laki-laki atau perempuan dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dheweke ning jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsarakan rakyat, enggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Lawan apa lawan? Hancurkan apa tidak?
Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten niku Pak, Banten cerita kima. Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu? Bukan, yang pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara, itu pertama datang ke Banten. Mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Ki wong Blitar ki siap perang kabeh ki. Senajan kedelenge pada lemes siki mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin mau perang. Makanya kita lagi risih kining Banten siki anak pik 2 ki. Ya, oke. Luar biasa. Dalam hal ini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Blitar menyampaikan hal-hal yang sangat berani sekali. Dan itu secara tidak langsung memberikan nasihat ya. Nasihat kan baik kepada pemimpin kita Bapak Prabowo Subianto untuk berhati-hati terhadap orang-orang sekitar yang mungkin saja ada di antara mereka yang ingin merongrong hubungan Bapak Prabowo dengan Mas Gibran atau Pak Gibran atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena ketika pemimpin goyah hubungannya dengan partnernya, disitulah terjadi atau tampak kelemahan. Ketika tampak kelemahan, disinilah mungkin ada musuh-musuh yang ingin melakukan penetrasi untuk mengobrak-abrik. Karena mungkin juga ada orang-orang yang ingin sengaja memecah belah bangsa untuk kepentingan-kepentingannya, agar meraih kepentingan-kepentingannya. Itu bukan hal yang tidak mungkin dalam dunia politik. Bagaimana berbicara nasab itu saya pikir tidak terlalu penting ya sekarang. Yang sekarang terlalu penting adalah bagaimana kita menjaga kesatuan, menjaga kesadaran sebagai masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Bahkan Kiai Mat juga menyinggung dalam ceramahnya, jannatun fil ard, Indonesia jannatun fid dunya, ya kurang lebih begitu. Indonesia jannatun fid dunya, kalau tidak salah begitulah ya. Jadi Indonesia ini memang surga di dunia ini. Nah, hal-hal lain kemudian adalah kesadaran ketika Kiai Mat bercerita atau menjelaskan tentang bagaimana yang terjadi di masa lalu ketika Banten masa itu ya. Walaupun sebelum cerita Banten, Kiai Mat juga bercerita tentang Bung Karno, yang kemudian setelah Bung Karno ada pemimpin atau presiden darurat Indonesia, Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah Syafruddin Prawiranegara ketika di agresi militer 2 ya. Jadi ketika itu masa agresi 2, Belanda datang lagi untuk mengacak-acak dan Bung Karno diculik. Semua orang diculik ya, bukan cuma Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Sultan Sarir itu diculik teman-teman ya. Founding father di negeri ini diculik, dan kemudian diberilah surat mandat
darurat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk memproklamirkan bahwa negara Indonesia ini berdaulat di kakinya sendiri, dan tidak mungkin mereka yang datang dari negeri yang jauh itu memiliki negara ini, karena sesungguhnya negara syaratnya adalah tanah, dan sementara mereka tidak punya tanah. Begitu ya. Itulah perjalanan negeri kita Indonesia yang mesti dijaga. Maka adu domba ini harus dihindari. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam ceramah tersebut. Apapun bentuk adu dombanya yang mungkin terlihat baik, pasti provokator-provokator itu ada. Ini harus dihindari secara sungguh-sungguh. Ya, Kiai Imad tidak main-main. Walaupun ada banyak lagi yang belum saya tampilkan itu. Sebetulnya kalau teman-teman melihat live langsung di dalam video tersebut itu panjang ya, mungkin sampai 1 jam. Ada bicara PIK juga, PIK PSN itu. Tapi ini paling tidak apa yang saya tampilkan tadi bisa kemudian bermanfaat kepada teman, atau bermanfaat untuk teman-teman, agar supaya teman-teman memahami. Paling tidak dari sisi kesejarahan, teman-teman juga boleh ikut berdiskusi di bawah kolom komentar atau di dalam kolom komentar tentang nasabah alwi, ya, tentang orang-orang yang mungkin ingin mengadu domba kebudayaan yang ada di Indonesia dan semacamnya. Nah, kesadaran-kesadaran ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita atau bagi kita semua, karena seperti atau sebagaimana disampaikan oleh W.S. Rendra, kesadaran adalah matahari. Kita mengetahui bahwa di depan saya ini ada HP nih, ya, teman-teman mengetahui di depan ini ada HP, itu kan kesadaran. Sadar karena teman-teman melihat di depan, oh ini HP. Kenapa teman-teman langsung mengidentifikasi bahwa ini HP? Karena teman-teman memiliki pengetahuan tentang HP terlebih dahulu. Jadi konsepnya sudah ada di sini. Nah, itu kesadaran ya. Kita tahu bahwa HP ini ada karena kita menyadari bahwa ini ada. Walaupun ini di hadapan teman-teman, tapi teman-teman tidak melihatnya. HP ini bagi teman-teman tidak ada. Walaupun ada di depan teman nih, karena teman-teman tidak melihatnya, mungkin melihatnya ke mana. Walaupun ada di samping teman-teman, tapi bagi teman-teman HP ini, karena teman-teman tidak melihatnya, HP ini tidak ada. Paham nggak? Ini masuk ke ruang filsafat. Oke, barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Salam Pancasila. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.